Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Satira, NIM 2071934, lokal 5C Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya selaku moderator dari kelompok 6, mata kuliah Kapita Selekta. Untuk materi kami yaitu sistem pernapasan pada manusia oleh dosen pengampu Bapak Nanang Nopriyadi MPD. Anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Atma Satira, selaku moderator, dan 2 teman saya. Materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian akan dilanjutkan oleh Ika dan juga Arifah. Aplikasi InShoot adalah sebuah aplikasi yang bisa Anda gunakan dalam melakukan edit sebuah video atau foto. Aplikasi ini lebih berfokus dalam pengeditan video seperti penambahan lagu, tema, blur pada background, penambahan teks dan stiker, serta fitur-fitur lainnya yang bisa Anda gunakan. Aplikasi ini juga dapat membantu Anda dalam melakukan editing sebuah foto. Adapun kelebihan dari aplikasi ini yaitu kita bisa menyimpan video tanpa watermark. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Satira, NIM 2071934, lokal 5C Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya selaku moderator dari kelompok 6, mata kuliah Kapita Selekta. Untuk materi kami yaitu sistem pernapasan pada manusia oleh dosen pengampu Bapak Nanang Nopriyadi MPD. Anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Atma Satira, selaku moderator, dan 2 teman saya. Perkenalkan, saya Ika Dwisari dengan NIM 20719000619. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan organ trakea. Trakea merupakan organ pernapasan yang paling penting bagi manusia. Trakea ini terletak di sebelah depan tenggorokan traken berupa pipa yang di dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan dalam, lapisan tengah, dan lapisan luar. Organ ini termasuk organ pernapasan bagian bawah, sama seperti paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Fungsi trakea ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membawa udara ke paru-paru. Yang kedua, melancarkan sistem pernapasan. Dan yang ketiga, untuk melancarkan batuk. Selanjutnya, bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri, sedangkan bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang salurannya lebih halus dan lebih tipis. Nah, baik dari bronkus kanan maupun kiri tersusun atas tulang rawan dan otot-otot halus yang diselubungi oleh membran lendir. Dari trakea, bronkus bercabang ke bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah paru-paru yang sehingga membentuk struktur pohon bronkial. Bronkiolus lebih mengarah ke dalam jaringan paru-paru berujung pada alveolus, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Adapun fungsi dari bronkus dan bronkiolus ini yaitu yang pertama, menghubungkan saluran pernapasan atas dengan paru-paru. Yang kedua, untuk menjaga kualitas paru-paru. Dan yang ketiga, untuk memastikan suplai oksigen masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, paru-paru. Organ paru-paru manusia ini terdiri dari 2 buah organ atau sepasang, yaitu kanan dan kiri. Paru-paru ini terletak di bagian dada tubuh manusia. Paru-paru memiliki tekstur yang kenyal dan berwarna abu-abu merah muda. Paru-paru terdiri dari jaringan-jaringan lain di dalamnya yang berfungsi untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pertukaran gas penting untuk menjaga manusia tetap hidup dan asupan oksigen dalam tubuh terpenuhi. Organ paru-paru merupakan salah satu organ penting dalam sistem pernapasan manusia. Adapun fungsi dari paru-paru ini yaitu untuk menjaga suhu dan tingkat kelembapan dalam tubuh tetap normal.
Yang kedua, sebagai tempat pertukaran gas dalam tubuh manusia. Selanjutnya, gangguan atau penyakit yang terdapat di dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama, penyakit pada dinding alveolus. Yang kedua, penyakit pada saluran pernapasan. Yang ketiga, penyakit pada sistem transportasi udara. Baik, saya Nur Arifah Mardaharahap dengan NIM 2071932 ingin melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit dinding pada alveolus. Yang pertama ada pneumonia atau pneumonia adalah suatu infeksi bakteri Diplococcus pneumonia yang menyebabkan peradangan pada dinding alveolus. Dan yang kedua ada tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit yang disebabkan oleh baksil yang mengakibatkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, dan yang ketiga masuknya air ke alveolus. Nah, selanjutnya ada penyakit saluran pernapasan. Yang pertama ada penyempitan saluran pernapasan akibat asma atau bronkitis. Dan kedua ada sinusitis. Sinusitis adalah radang pada rongga hidung bagian atas. Dan yang ketiga ada rinitis, adalah gangguan radang pada hidung. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah penyakit sistem transportasi udara. Yang pertama ada kontaminasi gas CO atau karbon monoksida atau CN atau cyanida. Dan yang kedua atau yang terakhir ada kadar hemoglobin atau hemoglobin yang kurang pada darah sehingga menyebabkan tubuh kekurangan oksigen atau kurang darah alias anemia. Nah, mungkin cukup sekian materi yang kami dapat jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Satira, NIM 2071934 dari kelas 5C Tadris Biologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah PPT kami dengan judul Sistem Pernapasan pada Manusia. Nah, alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Nah, tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernapas terjadi pelepasan energi. Ada pita suara, trakea, bronkus, hidung, paring, epiglotus, laring, diafragma. Nah, selanjutnya sistem pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, selanjutnya rongga hidung. Pada rongga hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dalam rongga hidung. Nah, selanjutnya itu ada paring. Paring atau tekak merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Nah, selanjutnya itu ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari paring ke trakea. Nah, untuk penjelasan trakea itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Ika Dusari. Kepadanya dipersilahkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.